Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita tuh harus selalu download dulu Mendeley-nya. Udah pada download kan ya? Udah Mbak. Yang Udah. Mendeley. Nah, tadi tuh Yang Bu Susan, referensi ya, Mbak ya? nah Bu Susan tadi nanya saya, ini downloadnya yang mana? Nah, silahkan boleh download yang cocok kira-kira dengan ininya desktopnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bedanya antara reference sama desktop itu sama aja sebenarnya. Tapi reference itu biasanya dipakai kalau Bapak Ibu pakai Mac. Jadi karena di Mac itu dulunya sempat Mendeley itu nggak kompatibel Bapak Ibu. Akhirnya dikasih kayak apa ya? Alternatif yaitu reference manager. Kalau saya biasanya download aja dua-duanya. Ini downloadnya bisa di sini. Jadi mendeley.com terus habis itu cari yang tanda download ini. Bisa kelihatan kan ya? Nah, ini kebetulan karena kalau misalnya Mac, dia langsung kebuka Mac. Nah, kalau misalnya Windows, silahkan Bapak Ibu pilih yang Mendeley Desktop for Windows ini. Nah, Mendeley Reference ini sebenarnya bisa juga jadi alternatif kalau nanti ternyata add-on-nya Bapak Ibu di Word itu nggak muncul. Jadi ini nanti bisa, jadi ada beberapa, kan nanti disinkronkan dengan Word ya Bapak Ibu. Nah, ada juga beberapa Word yang itu ternyata nggak kompatibel. Nah, kalau nggak kompatibel kayak gitu, kita nanti bisa pakai solusi Mendeley Reference Manager ini. Jadi kalau saran saya dua-duanya di-download dulu aja, baik yang Mendeley Desktop ataupun yang Reference Manager. Tapi nanti kita akan lebih menggunakan yang Mendeley Desktop gitu. Ini udah pada download belum? Kalau udah pada Baru yang download tapi belum masuk akun, Oke, gampang tak tunggu dulu nyusunnya. ya. Sambil download dulu. Gimana? Kan kalau direkod nggak apa-apa, nanti bisa kita pelajari Oke. karena waktu Nah, terbatas. ini anggaplah ini udah di-download ya Bapak Ibu. Jadi langsung aja download, semua tempat downloadnya sama aja di mendeley.com ini. Jadi tadi silahkan download sesuai dengan perangkatnya masing-masing. Nah, ini kebetulan saya udah download. Ini langsung aja saya close ya. Nah, sebenarnya ini perlu saya jelasin dulu di awal prinsipnya. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan mengenal akun yang namanya Elsevier. Jadi kalau kemarin sempat dengerin siapa ya yang bilang Pak Sukiman kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu tuh harus punya citasi di Scopus, ID Scopus, Pak Imam Mahali itu loh. Nah, itu kebetulan. Jadi nanti itu Bapak Ibu ID Scopus itu hanya bisa didapat kalau Bapak Ibu itu punya juga akun di Elsevier. Nah, akun Elsevier ini merupakan akun yang punya afiliasi dengan Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu bikin akun di Mendeley, sama aja nanti Bapak Ibu punya akun juga di Elsevier ini. Jadi kita emang harus selalu punya akun ini Bapak Ibu. Ini saya langsung login aja punya saya ya. Nah, kalau bisa kita pakai akun yang afiliasinya itu ke kampus. Jadi kalau misalnya kita udah dibuatin UIN ya kita pakai aja akun yang UIN. Karena nanti biasanya ditanyain afiliasinya kemana gitu biasanya. Nah, ini nanti loginnya tuh bisa, jadi dia bisa gabung antara Elsevier sama Mendeley ini. Harus sama itu ya, emailnya harus sama dua-duanya. Ya, saya boleh langsung di-cut aja kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyain ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu formal-formal kan. Jadi maksudnya karena ini tutorial, jadi emang harus kayak di-cut aja kalau misalnya ada yang belum paham. Nah, ini akunnya contohnya kayak gini tampilannya. Ini akun di Elsevier, tapi dia juga akun di Mendeley sebenarnya. Mbak Uni, saya tanya sebentar, potong sedikit ya. Boleh. Akunnya pertama itu pakai email, kemudian ganti dengan akun yang misalnya kita di mana kayak pakai akunnya itu bisa nggak Mbak diubah? Gimana Mbak? Nggak dengar, nggak Kan jelas ya? Awalnya saya kemarin itu pakai akun Gmail. Kalau saya ubah jadi emailnya itu pakai email UIN, itu bisa nggak Mbak? Harusnya bisa, ada settingannya. Tapi saya belum pernah ya, jujur aja saya belum pernah kalau ganti-ganti akun kayak gitu. Nah, ini tampilan kalau Bapak Ibu buka di mendeley.com ya, di akun masing-masing. Ini kayak gini nanti tampilannya. Nanti ada library. Library ini adalah kayak citasi-citasi atau referensi-referensi yang kita simpan. Jadi tampilannya nanti kayak gini. Tampilan ini nanti sinkron dengan Mendeley yang kita download dan kita install di desktop kita masing-masing.
Nah, tadi kalau masalah menggantikan emailnya tadi yang dulunya Gmail kemudian jadi email afiliasi. Nah, itu saya kurang tahu ya, Mbak ya, soalnya belum pernah jujur aja. Tapi harusnya bisa. Mungkin disetting kali ya. Nah, ini nanti mungkin dicoba-coba aja, ini email address-nya bisa diganti. Mungkin bisa berarti, Mbak. Ini di sini. Itu. Nah, silahkan dilihat-lihat aja di Mendeley. Jadi prinsipnya Bapak Ibu kalau belajar yang karena kebetulan konsentrasi saya teknologi pendidikan. Nah, kalau masalah teknologi kayak gini emang kita harus apa ya, kayak nggak takut-takut klik-klik gitu. Dan nanti monggo dicoba-coba aja dan kalau misalnya bingung boleh tanya. Nah, langsung aja ya Bapak Ibu. Ini tampilan yang online-nya. Jadi setiap kali kita punya Mendeley, itu kita punya dua sebenarnya. Satunya itu online, satunya itu offline. Offline itu tampilan yang nanti ada di desktop kita. Seperti ini bentuknya. Bentar. Nah, dia yang ini. Saya juga download dua-duanya. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita udah download yang versi offline-nya akan seperti ini bentuknya. Sama kan kayak yang tadi. Nah, ini kan tadi yang tampilan yang online-nya, sementara ini yang offline-nya. Nah, sebenarnya apa sih apa aja sih yang bisa dipakai untuk reference manager? Jadi sebenarnya kalau kemarin Bapak Ibu, jujur saya tuh nggak dengerin Pak siapa? Pak Suyadi kemarin, tapi kurang lebih saya pernah ikut kayak seminar yang sama. Jadi sebenarnya reference manager itu ada banyak Bapak Ibu, nggak cuma Mendeley, ada Zotero, ada juga EndNote. Nah, tapi memang yang paling murah dan tidak berbayar itu adalah si Mendeley ini. Kalau Zotero itu kalau nggak salah berbayar. Zotero itu saya pernah pakai, tapi ya sinkronnya nggak semudah Mendeley. Nah, kalau EndNote itu berbayar. Nah, Mendeley ini yang paling merakyat sih sebenarnya. Nah, ini tampilan kalau udah Bapak Ibu install ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penggunaannya. Yang akan kita pakai, kan tadi ada offline dan online. Yang akan dipakai yang mana, Mbak? Nah, yang akan dipakai tentunya yang offline, Bapak Ibu. Karena kan kita nggak selalu online ya. Bentar. Itu yang... Mungkin bisa di-unmute gitu ya, biar kita fokus. Dulu sebentar. Cukup Mbak Mas Uni saya aja. mute dulu ya. Oke, dia terlalu serius, jadi dia nggak ngerasa kalau belum di-mute. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Dia terlalu tersepon. Jadi ini saya lanjutkan. Di sini saya kasih trik-triknya aja untuk menggunakan si Mendeley versi offline ini. Kalau Bapak Ibu udah download, pasti tampilannya akan seperti ini. Ini agak mengganggu. Oke. Nah, ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada prinsipnya kalau menggunakan citasi, itu kan sebenarnya ini kan kita kalau di S1 itu kan biasanya S1, S2 itu kan sebenarnya intinya masukin citasi ya, masukin referensi, kita ngambil dari mana, nyomot dari mana, supaya kita nggak disebut sebagai plagiat. Nah, prinsipnya berarti Mendeley ini digunakan untuk memasukkan materi-materi yang akan kita jadikan citasi tersebut. Nah, caranya ada banyak. Jadi di pojok kiri sini ada tombol yang tulisannya add. Nah, di sini kita bisa pilih ada 4 pilihan. Yang pertama adalah add files, add folder, watch folder, sama add entry manually. Nah, kalau add files, ini kalau misalnya kita udah punya file-file yang simpanannya itu berbentuk PDF atau dokumen. Tapi biasanya akan lebih bagus kalau hasilnya itu PDF. Kalau filenya itu berbentuk PDF. Nah, contohnya gini. Ini saya nggak punya file kebetulan. Itu habis saya uninstall, jadi nah, ini misalnya mau masukin apalah. Maaf Mbak Uni, yang Sepertinya screen-nya nggak berjalan deh. Ya, baru mau tanyain tadi. Oke, coba ini lagi ya. Saya kira punya saya doang. Nggak apa-apa, tapi bagus kalau misalnya di-cut, jadinya saya malah nyadar sebelum kemana-mana. Memang harus sadar. Oke, tak share ulang ya. Ini udah kelihatan Makanya belum? harus on cam, Mbak. Udah kelihatan belum? Nah, mantep. Pas. Nah, itu gini. boleh. Jadi tampilannya bakal kayak gini Bapak Ibu. Saya tak ganti aja tadi tuh. Saya share screen-nya sengaja terbatas. Saya tak share semuanya aja. Oke. Masih kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke.
Nah, jadi tadi saya ulang lagi ya, tampilan offline dan online itu akan sama, tapi memang lebih rapihan yang offline. Nah, kita akan menggunakannya kalau Mendeley itu tampilan yang offline-nya, karena kita nggak akan selalu online kan ya. Tuh. Nah, bentar. Nah, di sini teman-teman bisa pertama kali adalah meng-add file-file yang akan digunakan untuk referensi. Caranya ada beberapa cara ini yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman udah punya file yang berbentuk PDF, itu akan sangat mudah. Jadi langsung aja, Mas Koi bisa di-mute dulu nggak? Maaf ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman udah punya file yang berbentuk PDF, nanti silahkan langsung add file aja di sini. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh kalau misalnya saya pakai file, ini nggak harus PDF, dokumen juga bisa. Misalnya, ini ya saya nggak punya file yang bagus, ini aja lah. Nah, ini langsung masuk kayak gini teman-teman. Ini. Nah sama juga kalau misalnya teman-teman ternyata udah punya file-file, misalkan kita sering tuh kalau misalnya bikin tulisan, referensi kita jadiin satu folder. Nah mau langsung dimasukin semua, maka kita bisa langsung add-nya di add folder kayak gini. Ini. Nanti satu folder bisa langsung kita masukin semua. Nanti langsung klik aja oke. Gitu. Itu cara memasukkannya. Nanti kalau udah dimasukin semua hasilnya kayak gini. Jadi sebanyak ini. Nah, apakah bisa kita kelompok-kelompokkan? Misalnya, wah ini referensi kita untuk nulis tesis, ini referensi kita untuk nulis disertasi. Itu bisa. Caranya adalah create folder di sini. Jadi misalnya ini kita kasih judul, misalnya apa? Tesis misalnya. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan tulisan-tulisan referensi-referensi yang akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi add-nya itu di judul yang sini. Jadi klik dulu bagian tesisnya, kemudian add tadi. Misalnya add files, add folder itu bisa nanti langsung masuk ke sini. Gitu. Kalaupun misalnya dari all dokumen mau ditambahkan ke situ juga bisa. Nanti bisa di blok dulu, kemudian klik kanan, nanti kita bisa langsung aja pindahkan. Misalnya dia mau dipindahin ke sebelah situ ya, kalau saya biasanya diseret aja. Itu langsung masuk biasanya. Atau kalau enggak nanti bisa juga kita, saya kurang tahu kalau di ini ya, kalau di apa namanya? Kalau di Windows diapain, tapi biasanya bisa langsung kita masukin aja, kita seret aja tadi bisa. Kalau kalau saya biasanya kayak gitu. Atau bisa juga ini kita rename dokumennya. Jadi kita masukin ke dalam kategori folder-folder tadi. Intinya kalau itu cuma buat merapihkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kasih tahu yang paling penting dari semua itu. Jadi, kalau misalnya kita lagi nulis, kita kan pengen ini langsung masuk ke Word kita ya. Nah, gimana sih cara sinkronnya? Nah, ini yang paling perlu diperhatikan. Cara sinkronnya adalah kita langsung klik tools. Nah, di sini kan ada, jadi selain Mendeley, ada dua hal lagi yang harus kita install. Yaitu yang pertama adalah web importer, dan satu lagi adalah Word plugins. Ini, dua hal ini. Ini tolong harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, ini pura-puranya, ini karena saya udah install yang Word plugin ya. Jadi di sini akan ada tampilan uninstall karena saya udah install. Kalau misalnya Bapak Ibu belum install, pasti di sini tulisannya install Microsoft Word plugin. Nah, ini kalau udah diinstal nanti secara otomatis biasanya dia akan menutup Word-nya Bapak Ibu kalau misalnya Word-nya itu dalam kondisi terbuka, dan kemudian ketika dibuka lagi di Word itu sudah ada tampilannya. Gimana? Tampilannya nggak berubah itu. Iya, memang belum. Saya belum ubah. Ini baru nunjukin ininya. Ini kelihatan nggak saya klik tools-nya? Kelihatan ya. Nah, kalau berubah, Lanjut. kalau berubah nanti akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Kayak gini. Ini kan Word, tampilan Word-nya. Insya Allah sama aja antara Mac sama Windows ya. Tampilan Word-nya seperti ini. Nah, kita bisa klik di bagian referensi. Nah, di sini akan ada logo Mendeley. Itu kalau Bapak Ibu berhasil instalasi. Coba. Di sini ada yang udah cobain belum? Langsung install aja. Jadi klik aja di bagian tools. Kemudian klik yang install Microsoft Word plugin. Nanti dia akan muncul di Word-nya Bapak Ibu. Otomatis ada logonya ketika Bapak Ibu klik di referensi. Kemarin saya nginstal Word-nya itu kok nggak bisa-bisa ya Bu, harus pakai akun ya? Oke, harus pakai akun gimana Mas?
Ya itu kalau mau diinstal Word-nya harus pakai akun juga. Akun pakai Mendeley-nya atau email. akun apanya? Akun email dan sebagainya, nomor HP kemudian kok nggak bisa diinstal. Tapi kalau yang web Oh, udah masuk, kalau yang di laptop saya. oke. Kalau misalnya gagal di penginstalan yang awalnya, memang Mendeley itu harus punya akun dulu sebelum menginstal, Mas. Jadi memang lebih Nambahi baik. boleh, Mbak Uni? Boleh. Nambahin boleh nggih? Boleh. Ya. Kalau untuk mensinkronisasi Word ke Mendeley ke Word itu memang sebaiknya Microsoft Office-nya itu harus login, harus sign. Iya. Nah, seperti itu. Nah, memang diusahakan ya, mohon maaf ya, mau diusahakan paling enggak kalau yang pakai Microsoft Word ya 2016 atau 2019. Kalau 2010 sepertinya sudah terlalu jadul lah nanti. Oh gitu ya. Nah, untuk menyinkronkan Mendeley ke Word itu memang harus login di 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 Word-nya. Word-nya. Monggo, Oke. lanjutkan. Matur nuwun Mas Angga. Nah, tapi Bapak Ibu, dulu tuh saya juga pernah, kalau nggak salah nih ya Mas Angga, tapi kurang tahu ya, nanti dicoba-coba aja. Kalaupun misalnya udah login pun, kadang-kadang ada yang nggak muncul. Nah, itu caranya gimana? Kalau sampai seperti itu, Bapak Ibu buka yang di bagian sisipkan ini. Sisipkan ini, nanti Bapak Ibu di situ akan ada kata-kata adds in saya. Nah, ini biasanya belum diaktifkan dianya. Jadi biasanya kalau kita sudah install, di sini ada kata Mendeley-nya, tapi dia belum diaktifkan. Nah, nanti bisa kita langsung tambahkan, klik tambahkan ini. Itu beberapa faktor kalau misalnya tetap tidak muncul. Karena memang ada beberapa komputer yang mungkin dia tuh memang harus kayak dipancing gitu loh buat munculnya. Karena dia tuh kan kayak plugin tambahan gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini akan udah sangat mudah. Contohnya misalnya kita nulis. Nah, kita mau citasi ini kan. Kita langsung aja insert citasi. Tapi biasanya kalau kayak gini, ini karena saya baru install ya. Jadi sebenarnya saya sendiri juga baru install karena ini baru ganti. Nah, ini coba Bapak Ibu buka dulu Open Mendeley-nya. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu insert nggak bisa, langsung aja Open Mendeley dulu. Biasanya akan dibukakan tampilan Mendeley desktop-nya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pilih dulu jenis citasi yang akan digunakan atau stylenya. Nah, kalau UWIN itu pakainya Turabian. Nah, kalau Turabian nggak ada di sini, biasanya Bapak Ibu bisa aja nanti tambahin sendiri. Caranya klik Get More Styles ini. Nanti di sini klik aja Turabian. Nah, ini biasanya yang dipakai UWIN. Turabian yang 8 edition full note ini. Ini biasanya dipakai UWIN. Kita install aja. Tuh. Nanti otomatis dia akan ada yang diinstal sini. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu nanti nulis untuk paper-paper internasional, itu biasanya pakai IEE stylenya. Nah, kalau misalnya mau pakai, langsung aja tadi diklik, terus langsung use in style. Itu. Jadi dia akan otomatis terpakai. Kalau mau ganti gimana? Langsung aja klik yang mau diganti apa, Chicago misalnya. Nah, ini gaya-gaya citasi atau gaya selingkung ini yang kemarin dibicarakan sama Pak Suyadi. Jadi Bapak Ibu kalau mau kirim jurnal, di sana biasanya sudah ada aturan. Si jurnal itu mintanya gaya selingkung seperti apa. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Biasanya kalau Bapak Ibu nggak mengikuti gaya selingkungnya, otomatis akan ditolak tulisannya seperti itu. Nah, ini tadi misalnya saya udah pakai tadi gaya apa tadi lupa. Pokoknya itulah ya gayanya. Nanti kalau mau lihat di sini. Saya tuh juga nggak hafal banget, tapi bisa dilihat-lihat lah. Mana ya? Bukan. Jadi bisa, oh ini citation style itu di view, kemudian citation style, tadi saya pakainya yang Chicago manual ya. Nah ini pura-puranya saya udah pakai itu. Nah kemudian saya ketika mau mensitasi gimana? Nah tadi Bapak Ibu, kita langsung aja insert citation. Nah, di sini biasanya ini karena kalau misalnya di Mac kan harus disetting ya di sininya. Nah, ini kita biasanya langsung muncul kayak gini. Kita bisa lewat kotakan tadi, lewat kotakan ini, atau bisa juga kita
langsung open Mendeley aja. Open Mendeley itu kita langsung pilih go to Mendeley. Tapi kalau kita malas, kita bisa lewat sini. Misalnya saya mau mensitasi diri sendiri. Nah, ini misalnya tulisan saya ya. Nah, saya mau langsung citasi nih. Langsung aja klik OK. Gitu. Nah, nanti di sini akan ada kayak gini tulisannya. Nih, langsung muncul kayak gini. Sebenarnya ini prinsipnya mirip sama kalau di Word itu ini. Kalau di Word dulu kita waktu S1 pakainya ini, masukkan catatan kaki. Sebenarnya mirip lah prinsipnya kayak gitu. Ini otomatis. Jadi Mendeley ini enaknya adalah dia nanti langsung akan membuatkan bibliografi atau daftar pustakanya. Jadi misalnya kita mau, ini kan saya, nah ini tulisannya langsung ada kan di bawah sini. Nih, ini nanti bisa langsung ditata aja Bapak Ibu. Jadi enak banget. Jadi kita nggak perlu manual. Kalau dulu kan kalau di Word itu kan kita harus manual ngetik lagi siapa penulisnya, kemudian judul dia apa gitu kan ya. Nah kalau Mendeley ini udah nggak perlu kayak gitu. Nah, nanti kalau nulis daftar pustakanya gimana Mbak? Tinggal taruh aja di halaman daftar pustaka Bapak Ibu. Misal di sini ya, misal daftar pustaka. Nah, kita langsung aja nanti insert bibliografi. Nah, ini ditunggu. Nah, dia langsung kayak gini. Enak banget kan? Jadi, ibaratnya ini Mendeley ini cocok banget buat penulis-penulis yang hobi rebahan. Jadi, bisa nulis, nggak plagiasi, tapi juga kita tetap santai gitu. Nah, ini kan kenapa ini di atas kok Bu ada yang Bu lagi saya maaf ya. Ada yang misalnya Salsabila, kebiasaan maaf Bu. Salsabila, 2019. Nah, itu tuh karena gaya citasinya. Kalau gaya citasinya yang kita pilih misalnya IEE mungkin bisa seperti itu. Kalau ini kan tadi Chicago ya. Nah, ada juga gaya citasi yang tadi yang nama, tahun gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat nih tulisan kayak gini misalnya KOI dalam kurung 2019. Pernah lihat nggak tulisan gitu? Kayak gini. Iya. KOI dalam kurung 2019. Nah, ini cara citasinya, dia pakai gini caranya. Jadi, insert. Nanti kan dia akan muncul yang nah ini. Nah, ini caranya ketika kita udah ngetik nama orangnya, misalnya tadi nama saya lagi aja ya. Saya nggak kenal penulis lain soalnya. Nah, ini, ini kan sorry, salah. Jadi ketika insert kayak gini, ini kita langsung tulis aja nama penulisnya, misalnya kan ini ya Bapak Ibu. Kok nggak bisa sih? Harusnya, jadi di sini ada fitur namanya surplus. Apa sih? Lupa saya. Jadi itu sebenarnya fitur di Mendeley juga. Ya, saya tuh juga udah lama nggak nulis soalnya. Nama ya Mbak yang ditulis ya? Jadi di sini nih kita langsung klik aja. Harusnya ini langsung ke klik nih langsung back to kayak pilihan gitu loh Mas. Nah ini nggak tahu ya. Soalnya saya baru install ini yang ini. Nanti tak ajarin lagi ya kalau udah tak praktekin bisa. Tapi intinya itu juga salah satu gaya selingkung yang ada di Mendeley. Intinya seperti itu. Nah ini kelihatan nih belum tak setting soalnya ya. Nanti coba kalau misalnya udah ini saya kasihin lagi videonya pakai HP aja. Jadi gitu intinya Bapak Ibu, gaya-gaya seperti ini semuanya ada di Mendeley dan kita nggak perlu manual lagi gitu. Nah kemudian kalau misalnya apa lagi yang belum? Itu kan tadi udah sinkron dengan Word-nya ya. Nah kalau misalnya tadi yang katanya Mas Angga tadi, di mana sih kita bisa mastiin bahwa kita udah login Word-nya ya? Itu Bapak Ibu bisa lihat di option. Di option ya Mas Angga kalau nggak salah. Saya tuh nggak ngerti kalau di Windows yang sebelah mana ya Mas? Dulu ini gini aja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu banyak yang pakai Mac atau Iya Microsoft benar-benar. ini. Jangan-jangan sama pakainya Mac juga? Microsoft. Oh Microsoft ya. Nah kalau saya sih biasanya tuh kalau ini sebenarnya saya juga nggak login loh Mas Angga. Bisa aja kok sebenarnya nggak harus login. Bisa kok, bisa juga. Bisa toh? Tapi kan lebih enak sih. Ya. Soalnya jangan turutin
Mas Angga nih, soalnya kalau kalau login itu berbayar Bapak Ibu. Jadi kita pakai yang gratisan aja ya. Jadi sebenarnya bisa tadi, pokoknya tadi prinsipnya adalah klik tools, kemudian install di Microsoft Word plugin-nya ini ya. Itu nanti otomatis insya Allah akan sinkron. Kalau tidak bisa sinkron, maka Bapak Ibu langsung buka di bagian sisipkan, kemudian tadi adds in saya dicek, nanti di situ Mendeley-nya diklik, nah dia tambahkan. Itu kalau nggak bisa sinkron. Nah kemudian, nah yang ini buat apa? Oh ini yang belum saya ajarin. Install web importer. Ini wajib juga diinstal Bapak Ibu. Hasilnya nanti kayak mana? Hasilnya nanti kayak gini. Kalau udah diinstal tuh kayak gini bentuknya nih. Kelihatan nggak layarnya? Ada logo Mendeley Web Importer di Google Bapak Ibu masing-masing. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ada logo kayak gini di tampilan Google kita. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya gini. Ini lebih enak lagi. Misalnya nih, ini saya misalnya lagi nyontek Kompasiana nih. Terus mau saya jadi invitasi misalnya ya. Saya jangan yang inilah delay. Yang ini aja ya. Aduh, kelempar Zoom, maaf Us. Itu gimana itu? Apa Mendeley-nya kok bisa di deket alamat link itu? Oh, oke. Ulangi lagi ya. Jadi silakan Bapak Ibu selain install Microsoft Word plugin, install juga web importer. Ini adalah untuk mensitasi Siap. kalau kita googling atau kalau kita dapetin referensinya itu dari internet. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di Google kita atau di Safari kita atau di Chrome kita akan ada logo ini. Gitu ya. Pastikan ada logo ini dulu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya gini. Contohnya ini saya lagi buka referensi tentang landasan filosofi teknologi pembelajaran. Ya untuk diimprovisasi alias dicontek dan digubah gitu ya. Pura-puranya nih. Nah, gimana saya masukin ini ke dalam Mendeley desktop saya? Caranya adalah klik aja logo tadi. Nah, ini pasti Bapak Ibu akan disuruh login. Nah, kita langsung login aja. Jadi intinya si Mendeley ini wajib login kalau ini. Beda sama Word tadi ya. Kalau Mendeley ini wajib banget login. Nah, ini karena saya udah sering login, jadi ini otomatis dia akan login sendiri. Nah, ini memang agak lama Bapak Ibu, agak berat dia. Karena kan, nah Zotero di bagian ini dia lebih cepat. Nah, ini Bapak Ibu, tampilannya nanti akan seperti ini. Bisa terlihat nggak? Ini judul artikel tadi, judul artikel ini. Jadi ketika saya klik, dia langsung muncul kotakan ini. Nah, dan udah langsung tercentang sumber aslinya. Langsung aja saya add to Mendeley. Klik adding. Kita tunggu sampai dia muter-muter sampai selesai. Kalau kayak gini biasanya saya sambil cari jurnal lainnya. Ini bisa digunakan, pop-up-nya ini bisa digunakan di beberapa tab browser. Jadi misalnya itu lagi mikir, kemudian yang ini juga saya buka lagi. Ini bisa langsung kayak gini. Nanti saya sambil cek lagi yang sini. Nah, ini udah tanda kalau dia sudah masuk ke Mendeley kita adalah ininya nggak biru lagi. Add to Mendeley-nya. Nah, ini otomatis pasti sudah masuk ke Mendeley kita. Kita coba cek ya. Ini judulnya Landasan Teknologi Filosofi Internet karya Mauli Shiva. Kita cek di desktop ya. Nah, caranya gimana? Loh, belum ada Mbak, ini kayaknya. Kita sinkron dulu. Ini diklik sinkronisasi nih, yang tanda bulat ini. Ini kita klik dulu. Itu sebenarnya kayak merefresh. Jadi biar yang tadi itu masuk dulu gitu. Tuh. Biasanya nanti kalau udah gitu, kita bisa juga lihat nah nih lihat recently added kita, yaitu yang terakhir kita add, udah ada kan Shiva Devinta. Nih. Ya kan ini yang tadi. Ini padahal ini yang di offline loh. Ini bukan yang di akun Mendeley yang online. Nah, kenapa ada tulisan seperti ini? Nah, ini supaya kita nanti membetulkan data-data yang di dalam sini. Caranya gimana? Biasanya saya tuh langsung search aja. Klik search, nanti dia keisi sendiri kan. Kalau misalnya ada yang belum lengkap, boleh kita tambahin. Jadi ini boleh diedit Bapak Ibu. Justru harus diedit. Jadi kadang ada tulisan-tulisan, nah ini berkaitan dengan metadata ya. Jadi ada tulisan-tulisan yang dia kalau mungkin dulunya dia kopas mungkin ya. Nah itu biasanya dia ketumpuk, jadi nama dia justru nggak muncul di metadata dia. Nah ini boleh banget kita perbaikin.
Misalnya tadi, misal kita tahu bahwa Devinta ini tadi volume 1 misalnya ya. Tulis aja 1 gitu boleh. Jadi boleh diperbaiki, abstraknya kita isi boleh. Makin sering kita memperbaiki tulisan orang kayak gini, berarti nanti sumber kita makin jelas. Nah, kemudian kalau udah selesai, details are correct. Ini kita klik. Kemudian jadinya seperti ini. Nih. Nah, ini udah bisa langsung digunakan untuk citasi. Citasinya caranya gimana? Caranya kayak tadi. Misal tentang teknologi pembelajaran ya. Misal nih, teknologi. Dia meninggal. Nggak jalan. Nah, misal seperti ini. Kemudian klik referensi. Tadi Bapak Ibu punya 2 cara ya, bisa insert langsung, bisa juga insert langsung, terus nanti langsung kita ngetikin nama di sini. Mana tadi hilang? Nah, bisa kita langsung ngetikin nama dia, Syifa siapa tadi? Nah, ini Mauli Syifa Devinta, bisa langsung dari sini. Oh, ini cara surprise. Nah, kalau udah keketik di sini Bapak Ibu, ini bisa diketik si Devintanya ini. Twing. Nah, ini kita klik surprise author. Nanti kita bisa munculin cuma tahunnya aja. Nih. Ya, ini nggak bisa karena dia jenis citasinya. Jadi biasanya kalau yang bisa kayak gitu, kalau citasinya adalah nama, koma, tahun. Jadi misalnya kita ganti citasi ya. Misal kita pakai citasinya yang apa ya, yang nama terus tahun tuh apa ya? Ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Apa ya? Saya kurang Apa? hafal. Apa ya? Apa style ya Apa? kayaknya? Apa Coba ya. sick edition? Oke. Oh iya, benar-benar. Apa sick Nah, edition apa ya. oke, kita coba ya. Jadi misalnya nama terus tahun ya, misal. Nah, ini nanti biar langsung muncul tahun ya. Kita langsung insert. Kemudian klik penulis yang kita mau. Nah, di sini kita langsung klik surprise author ini. Oke, gitu. Nah, dia cuma tahun aja. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Terus langsung ditulis Koi mengatakan gitu. Intinya seperti itu. Simpel banget kan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mau lewat langsung buka lagi juga bisa. Jadi misal gini. Saya ini kenapa malah hang ya? Oke, misal saya mau ketika insert itu saya mau buka semuanya misalnya. Itu Bapak Ibu bisa misalnya males di sini nggak ingat namanya, langsung aja go to Mendeley. Nah, nanti langsung kebuka ini. Diklik aja si file-nya tadi, langsung site ini. Lihat ya Bapak Ibu di pojok atas. Ting, ini diklik nanti udah dia pasti muncul. Tuh. Gitu. Gitu sih prinsipnya. Jadi referensinya terbatas jurnal saja ya Mbak? Kalau Enggak. Mendeley Nah, bisa buku. mau tak tunjukin kalau kita ngambilnya dari Google nggak? Coba ya. Ya bisa dari buku-buku itu Mbak, PDF. Oke, misalnya dari buku-buku apa sih namanya? Kayak Google Book gitu ya. Ada tulisan yang E-book bisa ya, e-book. ada tulisan yang mau saya cek nggak, Pak? Misalnya. Atau anggaplah kita buka dari YouTube deh ya. Dia dari YouTube aja bisa kok. Atau dari apa ya? Soalnya YouTube saya yang ini tuh di-banned deh. Oh, ini OSF ini kan sebenarnya buku, Pak nih. Preprints kan dia. Ini bisa pokoknya yang penting kalau dia bisa muncul berarti bisa. Si kotakan ini bisa muncul berarti bisa. Nih, kan langsung muncul tuh. Kelihatan ya? Saya pernah unggah di ResearchGate, Mbak. Oke, ResearchGate ya. Akademia e-book saya itu bisa muncul nggak? Bisa, Pak. Kalau itu saya udah sering coba. ResearchGate ya. Coba misalnya buku saya Teologi Feminisme Islam. Oke, wah mantap. Saya login dulu ya, Pak. Oh iya, teman-teman Keren harus banget Pak, ahlinya gender. teman-teman harus punya ini loh, apa akun ResearchGate. Ini tuh kayak Facebook-nya ilmuwan gitu. Nah, ini. Apa, Pak, namanya di sini?
Eh, Saya bukan nama nama saya akun Syarif Bapak Ibu. Hidayatullah, Mbak. Ya, Syarif Hidayatullah. Oke, ini ya, yang UGM ya. Yang mana ya, Pak? Atau mungkin pakai buku saya dulu aja ya? Yang pakai pecis itu, Mbak. Itu, Oh, Mbak. ada. Yang pakai pecis. Nah, ini dia. Oh, yang ini ya. Yang pakai kopnya. Oke, oke. Bukan, bawah. Ya. Ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini. Saya follow dulu, Pak. Filsafat. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini ya. Jadi misalnya kita buka bukunya Pak Syarif yang ini ya, Pak ya. Ini buku kan ya? Pelan-pelan. Nah, ini kan buku Pak Syarif nih. Nah, ini kita pura-puranya mau citasi ini ya. Ya langsung aja. Kita klik logonya. Nah, kan langsung muncul, Pak. Tuh. Langsung aja kita add. Gitu. Kita cek ya, udah masuk apa belum. Kita buka lagi si Mendeley tadi. Kayaknya Mendeley-nya ketutup saya tadi. Oke. Nah, ini kita sinkronin seperti tadi. Nah, itu udah masuk. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini kan punya Pak Syarif. Nih, tapi kan di sini belum ada autornya, nggak kelihatan ya. Kita search biar dia nyari. Oh, ternyata berarti Pak Syarif metadatanya nggak bagus di sini. Makanya nggak muncul namanya. Nah, bagi teman-teman yang seperti itu, kita bantu para penulis-penulis yang metadatanya kurang bagus. Jadi kita tulisin namanya manual aja. Nah, gitu. Nanti langsung detail as correct. Nih. Nah, ini bisa ditambahin lagi misalnya publikasinya tahun kapan, kemudian halamannya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa ganti ini jadi buku. Seperti itu. Nih, jadi sudah muncul. Dan kalau misalnya sudah asalnya dari Mendeley, kalau kita citasinya dari Mendeley, mau dia tidak lengkap pun, dia tidak akan terdeteksi sebagai plagiat. Seperti itu. Nah, beda kalau kita manual ngetik, misalnya nih, kalau kayak kita zaman dulu, ngetik manual misalnya misalnya apa ya? Nih misalnya manual gini ya. Uni terus kita pura-puranya manual pakai angka 1 yang kecil di sini. Misal kayak gini. Terus 1 gitu ya, terus kita baru ke bawah gitu. Nah, ini kalau kita cek pakai Turnitin, ini bakal lebih kedetek sama plagiasi. Dibanding kalau misalnya tadi meskipun kita metadata Pak Syarif tadi nggak lengkap, tapi kita masukinnya pakai Mendeley, dia nggak akan terdeteksi plagiasi. Kalau di Turnitin tuh bisa dihilangin untuk citasi-citasi yang menggunakan Mendeley tadi. Gitu. Itu Bapak Ibu. Berarti bisa saja orang plagiat, tapi kalau duluan masukkan ke Mendeley, dia dianggap original ya? Iya, benar Pak. Memang iya. Jadi Mendeley ini kayak duluan ya. Dia kayak netralisir ini loh, kayak netralisir metadata memang. Jadi kalau misalnya kita mau nggak plagiasi, apa-apa kita lewatin dulu ke reference manager. Boleh Mendeley, boleh Zotero gitu. Oh, ada satu lagi yang mau saya ajarin. Gimana caranya kalau misalnya kita mau ngambilnya itu misal nih, saya nyari tentang misalnya nih pura-pura kita nggak tahu judulnya ya. Mau cari tentang apa ya? Apa Pak? Misalnya Kesehatan mental. oke lah, kesehatan mental gitu ya. Ini pura-puranya ya. Nah, kan kita nah ini Bapak Ibu, saran saya coba download juga ini. Ini nih adalah plugin Google Scholar. Plugin Google Scholar ini bisa Bapak Ibu download di saya kurang tahu adsin-nya. Nah, coba ini ya. Jadi gini caranya, ini beda lagi, ini bukan Mendeley ya. Intinya ini tuh bisa di-download sebagai plugin dari Google Chrome. Biasanya lewat setelan nih. Nih, jadi ekstensi namanya. Nih. Ini plugin-plugin saya nih. Nah, ini Bapak Ibu coba deh cari Google Scholar ini. Nanti kalau misalnya udah berhasil ke-install itu tombolnya jadi ada tombol Google Scholar di sini, kayak gini. Fungsinya apa? Nah, fungsinya kayak gini. Ketika nanti kita nyari tadi kesehatan mental, ini kan kalau di Google otomatis munculnya kayak gini, nggak bermutu ya, maksudnya Putus-putus Mbak Uni. apa? Kan sumbernya nggak bermutu gini ya. Nah, itu kita kalau kliknya di plugin Google Scholar ini,
dia akan muncul kayak gini Bapak Ibu, tuh. Jadi yang muncul adalah tulisan-tulisan bermutu dari jurnal orang-orang. Ini bisa kita gedein aja. Nanti jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya udah muncul sumber kayak gini, kan kita pura-puranya mau masukin ke Mendeley ya Bapak Ibu. Kita mau ambil yang buku pertama nih, punyanya Dewi ini. Apakah kita langsung klik ini? Bukan. Kenapa bukan? Karena kalau kita langsung klik ini, nanti akhirnya banyak banget yang masuk ke dalam sini. Nih, contohnya seperti ini. Tadi kan, Berarti itu bentar Bu. Intinya itu kan ngambil dari Google Scholar Pak. iya. Tapi dengan cara tadi loh, sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai ads ini ya bisa aja kita buka aja webnya Google Scholar tadi, misalnya gini. Terus ya tapi kan harus muter-muter gitu loh Mas. Kayak gini, kita buka dulu, terus baru kita nyari di sini kesehatan mental gitu kan jadinya. Nah kalau pakai plugin tadi, kita jadi lebih cepat. Jadi misalnya kita nyarinya di Google, misal ngawur aja kesehatan mental kayak tadi, terus nanti langsung aja klik di sini, dia akan bantu cariin, gitu loh. Kayak gini loh Mas. Itu tapi ini selera sih ya. Kalau saya lebih suka kayak gitu. Nah tapi ini lanjut ya ke Mendeley tadi. Pura-puranya ini udah kebuka ya. Kalau kita langsung ketika udah kebuka tentang kesehatan mental, kita langsung klik logo Mendeley-nya, nanti terlalu banyak kan yang akan tersitasi. Padahal kita cuma mau citasi punyanya si Dewi ini. Nah, kalau kayak gitu kita harus buka dulu si Dewinya. Jadi kita tetap harus buka dianya dulu, baru nanti kita klik logonya. Nah, gimana kalau misalnya ada juga logo yang dia nggak bisa muncul Bapak Ibu? Nah ini kasus sih ya, nggak selalu kayak gini, tapi sering juga. Jadi si logo tadi udah kita klik, tapi dia nggak mau munculin kayak gininya. Atau kalaupun munculin dia tuh nggak bagus, bukan ke PDF aslinya. Kalau saya tuh suka nyari, ini mana yang dipilih di antara pilihan-pilihan ini, pilihlah jadi gini nanti ya kalau udah muncul, itu emang agak lama. Ini mau di Mac mau di Windows selalu ketika kayak gini tuh agak lama memang karena dia kan mungkin scrap-nya itu ya yang berat. Nah pokoknya intinya di sini nih Bapak Ibu, nah ini harus cari yang itu tuh benar-benar sumber. Jadi kadang-kadang ada yang cuman alamat aja. Kalau ini kan karena di Google Scholar ya jadinya. Nah, ini contohnya. Ini dia yang terakhir ini Bapak Ibu. Ini kan cuman web page ya. Nanti ada keyword-keyword tertentu yang ketika Bapak Ibu nyari, munculnya tuh cuma web page kayak gini. Kan itu nggak bagus ya kalau dijadikan citasi ya. Masa kita nyitasinya dari Scholar ya masih mending lah Scholar terus akses tanggal segini-segini. Tapi kan lebih bagus kalau kita dapat induknya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kayak gini. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada tanda kutip. Nah, ini kalau diklik munculnya kayak gini. Tanda kutipan ini. Diklik munculnya pasti kayak gini. Nah, ini kita bisa download Refman-nya. Ini kita klik. Ini jarang sih tutor-tutor yang ngajarin kayak gini. Nah, ini kita simpan. Kita download. Nanti filenya dia bentuknya scholar.ris. Kayak yang di pojokan ini. Nah, Bapak Ibu buka lagi Mendeley-nya, kemudian langsung aja add. Nah, ini file yang tadi, scholar.ris tadi, kita open aja di situ. Nah, ini, dia akan langsung masuk ke sini. Itu cara manual yang nggak terlalu manual-manual banget. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau memperbaiki di sininya, bisa klik kanan, terus update details. Nah, nih dia langsung muncul kayak gini. Jadi kita bisa cara manualnya, kalau nggak muncul seperti ini, kita bisa download Refman-nya. Nah, nanti si Refman tadi kita masukin lewat ads tadi. Gitu Bapak Ibu. Itu sih tips-tipsnya, kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sih udah cukup, kayaknya itu aja. Iya, mungkin nggak sekali bisa jadi ya. Ada waktu lagi, mungkin ada yang satu ini atau Mas Angga kan bisa. Iya Pak, yang jelas ini harus sering dipraktekkan Bapak Ibu. Anytime lah. Iya. Iya, betul. Iya. Karena kalau teknologi itu kalau kita cuma nonton tuh nggak akan bisa sih.
Betul. Untuk awal, untuk pengetahuan awal dulu, nanti kan bisa dipraktekkan, nanti begitu ini bisa katakan lagi lah. Iya Kayak benar. gitu ya Mbak Cari Muli ya. Siap kan? Oh iya, ada satu info Dan- lagi. Jadi Mendeley ini kita bisa juga gabung sama orang-orang di seluruh dunia untuk terkait dengan topik yang kita tertarik. Caranya gimana? Jadi ini saya buka akun Mendeley yang tadi, yang akun yang online ya Bapak Ibu. Nah ini kalau di refresh nanti semua tulisan-tulisan tadi masuk kan ya otomatis. Nah ini kita bisa juga, nah publikasi kita supaya tersitasi sama orang, kita juga cantumin di My Publication. Itu kalau di sini juga ada nih My Publication. Nah ini kita bisa masukin tulisan-tulisan kita di sini. Jadi orang lain juga ketika nyari tulisan kita tuh langsung nemu gitu. Itu. Nah, kemudian kalau kita mau gabung sama orang lain itu kita bisa ikut grup. Kita bisa bikin grup sendiri, kita juga bisa ikut grup. Saya rodok lali kalau yang ikut grup tuh lewatnya kemana, cuman nah ini saya tuh sempat ikut cuman habis itu tak hapus semua karena agak gimana ya, annoying gitu semua tulisan masuk ya. Cuman mungkin itu selera, ada yang suka juga mungkin ya. Jadi, bisa juga nyari intinya ini diklik-klik aja Bapak Ibu, yang di online ini, karena dia tuh nanti bisa membawa kita pada orang-orang yang tulisannya sama semua. Biasanya kayak gitu. Cuman, saya karena nggak terlalu suka, jadi dulu sempat, ikut apa, kayak grup-grup gitu, cuman ya itu tadi, semua tulisan di grup itu jadi masuk semua, kalau nggak salah carinya di library sini ya. Intinya akun ini bisa menghubungkan kita ke banyak penulis yang tulisannya, setara sama kita, mirip-mirip sama kita topiknya, kayak gitu. Tuh, gitu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kita punya ID Scopus, dia juga akan langsung terhubung dengan Mendeley ini. Dan ada satu akun lagi yang nanti, butuh dihubungkan dengan Mendeley ini, yaitu akun Publon. Mungkin Bapak Ibu udah pernah belum? Jadi ini penting juga, jadi kalau kemarin diceritain dosen-dosen itu kan, kita butuh akun Mendeley, kemudian akun Scopus, kemudian kita juga butuh akun Publon, nggak tahu bacanya gimana, Pablon apa. Nih. Jadi ini tuh juga sama tenarnya dengan Scopus ya? Ya, itu enggak sinkron ya Mbak? Ini sinkron Pak, makanya nanti harus punya semuanya. Jadi tapi semua dimulai dari Bisa ya? Mendeley. Oh. Heeh. Kalau kita nggak punya Mendeley, lebih nggak mungkin lagi punya akun-akun di sini gitu. Ini akun ini di sini. Ini bisa dibikin dari sekarang Bapak Ibu kalau Pablon ini. Jadi nggak harus Bapak Ibu punya tulisan yang tersitasi Scopus dulu. Tapi memang kalau yang Scopus tadi, Bapak Ibu kalau mau punya ID itu harus punya tulisan yang tersitasi Scopus dulu, yang masuk di Scopus dulu, ranking Scopus gitu. Gitu. Itu aja sih tipsnya. Oh, satu lagi. Kalau kita mau ini gimana? Kalau kita mau nandain, nah itu bisa. Kalau misalnya ada tulisan yang Bapak Ibu mau nandain, itu bisa ya di sini. Bapak Ibu buka dulu kontennya. Nih, bisa di note. Kita bisa bikin note dari tulisan itu. Ya tulisannya kita buka, terus kita bisa bikin note juga di si tulisan itu tadi. Nah, misalnya ini kita bisa tambahin notes, kemudian kita bisa highlight-in dia. Tapi saya nggak pernah sih pakai itu terlalu rajin. Gitulah Bapak Ibu intinya. Gitu. Nah, ini juga poin dilihat-lihat aja ini bisa diimport sebenarnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, dia tuh bisa import file berformat BibTeX, EndNote ataupun RIS, tapi paling gampang yang RIS ini. Dan dia sebenarnya bisa sinkron juga kalau Bapak Ibu punya Zotero sebelumnya, itu bisa sinkron library. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu mau migrasi dari Mendeley ke Zotero, itu bisa langsung pindah aja, semua file kita akan langsung pindah. Jadi ini sebenarnya konsepnya kayak cloud lah, kayak Drive gitu-gitu. Itu Bapak Ibu. Dah, kayaknya itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kita bisa punya akun selain di lembaga juga bisa sendiri atau enggak? Di Mendeley, Pak? Iya, betul. Bisa. Kan suatu saat kan kita misalnya punya tugas gitu kan. Kemudian lalu terbatas akses, kita lalu bisa tetap berkarya dengan mandiri gitu Mbak. Ya, apa bisa? Kalau setahu saya tadi setelah lihat settingnya ternyata emailnya bisa diganti-ganti, bisa berarti Pak. Nih,
saya tunjukin ya. Ini di setting ini kan bisa diganti-ganti emailnya. Jadi mungkin kalau udah mau purna tugas ya diganti aja pakai email mandiri gitu. Jadi awalnya bikin aja pakai afiliasi, Pak. Soalnya jadi kenapa harus awalnya pakai afiliasi? Jadi setahu saya UIN, terus kayak misalnya UAD, UGM itu semua sudah punya posisi di Scopus. Jadi ketika kita nanti bikin Elsevier atau bikin akun Pablons itu udah ada pilihan universitasnya gitu. Tapi kalau kita pakai Gmail pribadi, nanti sulitnya adalah kalau dia memang harus sinkron afiliasi. Nah, kenapa kita harus sinkron afiliasi? Untuk mentenarkan publikasi-publikasi kita. Jadi kalau misalnya kita mandiri, otomatis kan kita harus mempromosikan diri sendiri ya Pak ya. Nah, itu akan sulit kalau di dunia metadata kayak gitu. Jadi akan lebih mudah kalau kita pakai afiliasi. Tapi ini bisa diganti kalau misalnya nanti udah purna tugas atau apa, bisa diganti pakai email masing-masing. Gitu Pak. Ya, berarti kan beberapa teman yang belum punya afiliasi kan sekarang kan sudah terdaftar Nah, memakai iya. UIN ya Mbak ya. Betul. Nanti suatu saat kan punya lembaga, nanti kan bisa perbarui ya Mbak ya. Iya, bisa Dan itu nggak diganti hilang. nanti. Benar-benar Pak. Nah, kemarin yang saya sempat bilang teman-teman mumpung punya UIN itu ini deh, bukan download, bikin akun di Google Scholar. Ini kan, nah, kalau biasanya kita hanya sebagai penyimak, nah maka bikinlah akun. Karena kalau nggak pas punya afiliasi, biasanya itu bikin akun di Sinta dan Google Scholar itu suka ditolak-tolak. Gitu nih. Jadi supaya nanti dia ini email yang diverifikasi. Nah, ini nanti di UIN suka kalau misalnya pakai email UIN gitu. Mungkin kalau Pak Syarif udah ini ya, di sini pasti udah UGM gitu. Misalnya saya udah UAD gitu. Nah, ini Bapak Ibu nanti UIN suka di sini. Nah, nanti teman-teman akan secara otomatis Tulisannya kok udah banyak keren. Oh, ini mahasiswa, Pak. Jadi nanti otomatis tulisan Bapak Ibu itu akan terpromosikan oleh akun berafiliasi kampus ini. Jadi nanti pokoknya kita terbantu banget kalau kita pakainya afiliasi. Jadi ketika ini dicari orang, tulisan-tulisan UGM misalnya, pasti punya Pak Syarif itu akan muncul, kayak gitu. Nah, kalau orang-orang cari tulisan-tulisan yang UIN, berarti nanti tulisan teman-teman akan muncul gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau saran saya ini dibikin sekarang. Terus akun Sinta juga dibikin sekarang. Akun Sinta tuh kayak gini teman-teman tampilannya. Ini, tapi kalau Pak Syarif pasti udah lebih senior nih, udah lebih ngerti ya. Soalnya kalau saya juga jarang sinkronin. Nah, akun Sinta tuh sinta.ristekbrin.go.id. Ini hanya bisa diterima kalau kita pakai akun afiliasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah kerja di misalnya kampus, misalnya di Uncok atau di mana dulu saya sempat kerja di STAIM, itu harus minta aja akun berdomain gitu. Karena kalau enggak rugi banget, ini nggak bisa login kayak gini. Ini dia nggak mau nerima kalau kita nggak pakai akun berdomain. Nah ini nanti sampai ininya verified kayak gini. Ini yang kemarin dibilangin Pak siapa ya? Kayak gitu. Suyadi apa Pak? Oh iya, jadi nanti ranking kita di afiliasi kita juga akan muncul di sini ya. Misalnya kalau di UIN kita cek aja, nanti kita di antara dosen-dosen UIN itu kita nomor berapa gitu. Akan kelihatan di sini. Saya kok ditolak terus ya Bu Nik? Pakai akun verifikasi afiliasi. Akun Sinta afiliasi. Apa harus ada tulisan dulu ya akun Sinta itu? Kalau ditolak terus langsung aja Mas ini hubungi kontak personnya. Jadi saya tuh dulu sempat ditolak juga. Langsung aja ngubungin itu loh kontak personnya. Jadi via email. Jadi dia tuh memang kayak gitu si Sinta ini. Karena dia tuh verifikasinya manual kalau nggak salah. Saya tuh pernah baca. Oh, manual. Jadi satu persatu dicek gitu loh sama dia. Karena kan Sinta ini kayak reputasi dari dosen-dosen ya. Jadi dia tuh teliti banget gitu. Jadi kita di sini bisa, nah ini kontak ini ke Sinta Helpdesk ini loh Mas Ahmad. Ini. Oh iya, siap. Jadi nanti akan otomatis tidak harus ada tulisannya ya. Verifikasi Mas Ahmad dan lama kadang-kadang juga responnya biasa itu. Tapi kalau lembaganya Mas Ahmad lembaganya sudah ada di tag lembaganya di situ ada. Sudah ada. Oke. Ya. Oh berarti kan ini masalah ini aja bisa di WA di Sintadex.
Iya, ini Ya, Bu Nik tinggal tulisannya dikontak udah aja. banyak, keren ya. Ya Allah Pak, itu Nanti enggak. bisa itu bisa minta aja. Ya saya Bayar malah gak nggak mau itu? nebeng ke jurnal Bapak loh. Itu tuh Bayar nggak gak itu mutu bayar tuh. jurnalnya? Yang mana Pak? Bayar gak itu Oh, terbitannya? kalau saya tuh pecinta Banyak yang gratisan ya bayar. Kak. Saya jadi nyarinya itu gratisan semua itu. Itu jadi makanya bukan yang Sinta yang tinggi-tinggi gitu loh Pak. Jadi Sintanya paling 3, 4 gitu. Karena saya emang ngejarnya yang nggak berbayar ya. Makanya nanti kalau misalnya punya link, makanya kan antar kita kalau misalnya ada pengurus jurnal tuh wah kita nebeng. Kan Mas Ahmad kemarin ada ini kan jurnal kan, nanti saya Boleh, nebeng. ya. Siap, siap. Siap.